berdiri. Dialah Allah yang Maha Besar, tempat manusia meminta dan menghadiri pertolongan. Selainnya Bapa, pada ibadah pagi hari ini kami mohon bantuan yang daripada-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa. Saat ini kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kita akan awali dengan satu pujian, layak dipuji disembah. Alam semesta
lagi kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya biarlah Engkau yang menolong, biarlah semuanya Bapa berkenan kepadamu, nama Tuhan dimuliakan, kami berikan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Shalom. Masih kuat bagi berdiri. Saat pagi hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Kita mau bergoyang, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bertepuk tangan. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau menyambut hari dengan sukacita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati
Tuhan yang layak dipujikan. Oleh suku
tunduk kepala kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur hanya karena anugerah-Mu saja kalau kami boleh ada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk serangkaian perayaan Natal di GKA Gloria Gunung Tusan ini. Tuhan berkati cuaca yang baik, Tuhan pakai alat-alat musik, media internet, listrik. Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik dan lancar sampai berakhirnya acara ini. Tuhan tuntun semua hamba-hamba-Mu yang melayani, yang ambil bagian untuk memuliakan Tuhan. Berkati juga sidang jemaat yang boleh hadir undangan. Tuhan tolong kami semua supaya kami terus mengarahkan pandangan hati kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga tolong bangsa kami Indonesia ini. Tuhan pimpin, berkati Presiden kami yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran, serta Kabinet Merah Putih yang ada, bahkan sampai jajaran-jajaran di bawahnya, tingkat provinsi, gubernur, tingkat kabupaten, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada kelurahan, RW dan RT. Tuhan berkati semuanya. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, terlebih untuk daerah kami di Karanganyar ini. Tuhan juga tuntun, kami bersyukur Tuhan punya rencana atas Forkompinda kami yang semua anak-anak Tuhan. Allah yang mengasihi mereka dan menuntun mereka untuk karir mereka selanjutnya. Berkati daerah kami Karanganyar ini menjadi daerah bumi intan pari yang tentram dan damai. Untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan berita kasih-Mu bagi rekan-rekan di Natal ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami semua. Kami juga teringat berdoa untuk keamanan bangsa ini. Tuhan tolong TNI, Polri bersinergi dengan setiap organisasi kemasyarakatan yang ada. Tuhan berkati semua supaya boleh menjaga bangsa ini, menolong daerah kami boleh aman dan berkati mereka. Jauhkan dari orang-orang yang bertindak tidak baik atas wilayah kami. Tuhan yang membuka hati mereka, membawa pertobatan bagi mereka, untuk mereka mengenal nama Kristus dan percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami juga serahkan rekan-rekan yang bekerja di garis depan di ladang Tuhan, rekan-rekan misionaris, utusan lintas budaya. Tuhan berkati mereka hari ini. Biarlah Natal ini membawa kekuatan bagi mereka untuk terus mereka menjangkau, untuk Tuhan mencukupkan mereka, meneguhkan dan menguatkan. Terlebih anak-anak mereka juga Tuhan berkati seperti kami di tempat ini yang menikmati berkat Tuhan, sehingga mereka makin kuat, makin teguh, dan mereka juga siap di tengah mereka yang mengalami tantangan. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati juga kami semua di bawah YPAP ini, di bawah Yayasan Gereja-Mu, GKA Gloria. Tuhan terus tuntun di area Gunung Lawu untuk kami boleh bersinergi, bersatu hati, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus, untuk kami boleh menolong mereka, membawa mereka kepada kasih Kristus, dan menuntun mereka kepada kebenaran Kristus, untuk mereka boleh benar-benar menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tuhan terus tuntun, arahkan pandangan hati kami semua kepada-Mu, dan Tuhan berkati hamba-Mu di tempat ini, Pak Parjanto. Tuhan terus tolong, nyatakan kuasa-Mu bersama pengurus dan rekan-rekan jemaat. Tuhan bawa langkah demi langkah untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh menjangkau apapun yang Kau percayakan, pekerjaan, usaha, profesi, supaya semua untuk hormat kemuliaan Tuhan dan berguna untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami bersyukur, terus tuntun, tolong semuanya. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami semua rindu berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam suasana Natal. Kita mau menyalakan lilin yang menjadi pertanda terang bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus kita sendiri, juru selamat kita yang hidup. Saya mohon lampu dimatikan. Kita mau iri dengan satu pujian malam kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian itu. Penuh rasa syukur kita
kabar Tuhan. Kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan. Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Dalam pujian-pujian ini, Malam Kudus.
pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian seperti palungan. tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang menciptakan bumi langit dan segala isinya, Bapa yang sudah menyatakan kasih-Nya dengan datang ke dunia menjadi manusia yang kami sebut sebagai Yesus Kristus,
Tuhan kami yang hari ini kami peringati kelahirannya. Ini semua adalah karena kasih karunia dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau memberkati acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Dan terlebih daripada itu, Engkau memberkati setiap kami ketika kami merenungkan bagian dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu mendapat tempat di hati kami yang paling dalam. Kami bisa beriman padamu, kami bisa melaksanakan kehidupan hari kesehari dengan takut akan Tuhan, dan hidup kami diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi ini dari awal, tengah, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Makasih panitia juga, saya datang dari Jogja dan hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Saudara sekalian. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan tema yang diberikan kepada saya, kasih yang memulihkan, yang diambil dari Matius 17. Dan saya ubah sedikit, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkan dirimu, diri kita semua. Kira-kira itu ya, kasihnya memulihkan kita semua, kasihnya memulihkan saudara dan saya. Mari kita memperhatikan Matius pasal 17. Saya mulai dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 supaya konteksnya kita bisa pahami. Matius pasal 17, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jemaat yang dikasih Tuhan, teks kita yang kita baca tadi adalah menceritakan tentang kisah Tuhan dimuliakan di gunung. Jadi itu bercerita tentang Tuhan yang dimuliakan di gunung, gunung kemuliaan. Di sini juga ada gunung ya, Gunung Musa. Ya seperti itu. Jadi Tuhan dimuliakan di Gunung Musa. Kemudian ada 3 murid kunci yang diajak ke gunung waktu itu. Dan tahu ya, 3 murid itu adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Kemudian ketika mereka melihat kemuliaan yang amat sangat menakjubkan yang belum pernah mereka lihat, mereka betul-betul dalam situasi yang seperti itu belum pernah lihat, dan akhirnya
pucat pasti melihat fenomena yang belum pernah mereka lihat itu, sehingga mereka betul-betul tak berdaya. Nah, bayangkan melihat kemuliaan wajah Yesus putih bersinar laksana matahari, mereka ketakutan pucat pasti. Coba saudara pikir, pernah saudara ketemu dengan Tuhan Yesus? Kira-kira kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus seperti apa? Apa yang terjadi ketika kita diberi waktu oleh Tuhan ketemu Tuhan Yesus? Mungkin kita senang, atau mungkin kita bahagia, atau mungkin kita takut, ketakutan, atau kita diam, kemudian terduduk dengan hormat, kemudian sujud dan menyembah. Macam-macam dimensi yang akan terjadi, tergantung bagaimana pengalaman saudara, tergantung persepsi saudara, tergantung kira-kira situasinya seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti terjadi pemulihan, pasti terjadi sesuatu yang baru. Dan kasih Allah itu yang diwujud nyatakan di dalam Yesus Kristus itu memulihkan kehidupan. Kasih Allah yang wujud nyatanya adalah kehadiran Yesus ke bumi. Kasih Allah yang wujud nyatanya adalah Natal. Itu memulihkan kehidupan. Saya ingin mencoba melihat teks itu kembali, secara khusus adalah ayat 9, 10, dan 11, di mana di sana dikatakan pada waktu mereka turun dari gunung itu, gunung kemuliaan tadi, Yesus berpesan kepada mereka, jangan ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan tadi kita bisa lihat itu yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat dalam peristiwa kemuliaan Yesus di gunung Tuhan itu tadi, adalah ada fenomena, ada penampakan Nabi Musa, yang kita tahu Musa adalah yang menulis, yang membawa Taurat untuk umat Tuhan. Dan ada penampakan penglihatan lagi di satu sisi, yaitu Elia. Itu nabi yang menyiapkan Tuhan untuk pertobatan. Jadi Tuhan Yesus dalam kemuliaan itu diapit dua nabi besar, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Tapi kalau kita perhatikan, sekalipun mereka besar, mereka dipakai Tuhan untuk membawa Taurat pedoman hidup bagi umat Tuhan. Juga Elia dipakai Tuhan untuk mempersiapkan mereka untuk diberkati Tuhan. Tetapi orang Israel menolak. Dan Yesus jauh lebih hebat dari keduanya. Kemuliaan yang mereka lihat memang luar biasa. Tetapi kalau saudara perhatikan, kemuliaan itu terjadi mesti diawali dengan pemulihan Israel, dan sarana pemulihan di situ adalah datangnya Anak Manusia. Dalam konteks yang lain, pemulihan itu sebuah paket yang lengkap, dikatakan mesti Elia datang dulu, dan sudah itu adalah Anak Manusia. Dalam perspektif Yesus di sini, Elia yang datang adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempersiapkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus di situ adalah jalannya. Maka dikatakan Elia itu adalah yang suara yang berseru-seru, persiapkan, luruskan semua jalan untuk Tuhan. Karena pemulihan terjadi mesti diawali dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah itu adalah Kristus, Sang Natal itu tadi. Ini paket lengkapnya. Nampaknya orang Israel
mau kerajaan Allah tapi tidak mau pertobatannya. Perhatikan khotbahnya Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 1 Yohanes Pembaptis dikatakan begini, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini yang saya katakan ini paketnya, yaitu bertobat dan nanti akan mengalami pemulihan kerajaan surga terjadi di dalam diri orang itu. Apakah Yesus apa? Perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 12. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa di sini? Dua tokoh ini berkhotbah dengan topik, dengan gagasan, dengan tema yang sama, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Orang Israel kala itu bertobatlah, dan ketika pertobatan terjadi di dalam dirimu, maka sang raja mulai mendirikan kerajaannya di dalam dirimu, dan kerajaan Allah sudah dekat. Terjadi pemulihan orang Israel. Tapi orang Israel tidak mau bertobat, tidak mau terima. Artinya kalau kita melihat dari dua tokoh yang kita lihat di dalam Injil Matius di situ, bahwa Yohanes Pembaptis maupun Yesus sama-sama saja pemberitaannya adalah pertobatan. Tanpa pertobatan maka kerajaan Allah tidak akan nyata. Tanpa pertobatan pemulihan tidak akan terjadi. Tanpa pertobatan maka tidak pernah terjadi keselamatan itu. Natal harus dilihat sebagai paket lengkap. Artinya Natal, Paskah, kenaikan, dan tentunya nanti kedatangan kedua kali. Tidak bisa kita bertanya mana yang lebih hebat, Natal atau Paskah? Karena ada Natal tanpa Paskah juga tidak ada gunanya. Kalau demikian lebih hebat Paskah, ya tidak bisa, karena adanya Paskah pasti ada Natal. Jadi mana yang lebih hebat? Ini paket Natal, Paskah, kenaikan ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Artinya apa? Ketika kita berpikir tentang Natal, ketika kita merayakan Natal, sekali lagi tanpa pertobatan, sekalipun Anda Natal berkali-kali, itu tidak akan ada artinya. Pertobatan dan penerimaan bayi Natal itulah pemulihan terjadi. Yohanes Pembaptis, Yesus jalannya. Pertobatan, bayi Natal datang di dalam dirinya. Itu yang dimaksudkan dengan pemulihan yang dijelaskan oleh Yesus kepada para murid dalam konteks kemuliaan di bukit. Kemudian dia bilang, jangan ceritakan kemuliaan itu. Jangan sampai orang dengan kemuliaan itu sampai anak manusia bangkit. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Apa? Yohanes Pembaptis harus menyediakan jalan dengan pertobatan. Setelah itu bayi Natal itu melakukan karya penebusan, yaitu mati dan menang. Barulah pemulihan itu terjadi. Artinya sekali lagi secara sederhana, tanpa pertobatan Natal tidak ada artinya. Tapi dengan pertobatan dan penerimaan bayi Natal di hati, maka pemulihan terjadi. Bagaimanapun latar belakang saudara, bagaimanapun situasi kita, kondisi yang bagaimanapun, ketika kita bertobat dan menerima bayi Natal di hati, maka pemulihan itu terjadi.
Saudara, izinkanlah saya cerita tentang Daud. Entah Daud dilihat sebagai seorang raja yang terkenal, atau dilihat sebagai seorang nabi yang menerima kitab Jabur. Tapi jarang sekali orang yang mencoba memperhatikan bahwa Daud pernah jatuh dosa, dan dosanya betul-betul susah dipikirkan. Orang sehebat itu, orang yang dipercaya Allah seperti itu bisa jatuh dosa. Sudah tahu jatuh dosanya? Tidur dengan istri Uria sampai hamil. Coba lihat, berdosa seperti itu tapi dia seperti tidak sadar. Berdosa seperti itu tapi seperti dia fine sambar halilintar, dan dia tertuduh. Dan bukan hanya tertunduk, dia memakai pakaian kapung, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Apa saja tidak? Ada dampak yang luar biasa, keluarganya berantakan, anak-anaknya bertarung satu dengan yang lain. Bahkan akhirnya dia diberontak oleh anaknya sendiri, namanya Absalom. Dia diturunkan dari tahta raja. Bukan hanya diturunkan dari tahta raja, dia diusir dari Yerusalem kota raja. Dia pergi jauh dari kota raja, masuk gua, keluar gua. Di lembah sana lembah sini dia begitu susah menderita, begitu susah. Sangkanya dia seorang yang hebat, dia seorang yang mengalahkan dunia, dia punya pengalaman yang luar biasa. Tapi ketika jatuh dosa, dia tak berdaya sama sekali. Dia ada di tataran yang paling bawah. Dan dalam keadaan seperti itu, dia lari kepada Tuhan. Dia mengaku dosanya dia kepada Tuhan. Dia menerima apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, Tuhan mengampuni dosa. Tuhan memulihkan dia. Bukan hanya dipulihkan, hatinya, hidupnya, bahkan kerajaannya. Dan dia kembali bertahta di atas kekuasaan yang begitu luar biasa. Makanya tidak heran ketika dia kembali, dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Saya sudah tidak ingin apa-apa lagi. Kalau ada satu yang saya ingin, hanya tinggal dalam rumah Tuhan. Kenapa? Dia dipulihkan luar biasa. Dia orang yang berdosa dan jatuh hancur-hancuran. Tapi ketika bertobat, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan posisinya, Tuhan pulihkan keluarganya, Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin sudah pernah ingat Petrus, dan seperti gembala yang ditangkap, maka domba-domba akan terjatuh. Dan dia kaget. Dan ketika dia menatap Yesus, maka sorot mata Yesus masuk di dalam matanya dia. Dan tiba-tiba dia menangis. Dia menangis dan dia sadar karena dia sudah menyangkal Yesus. Dia sadar bahwa dia sudah berkhianat kepada Yesus. Dia sadar bahwa dia tak layak untuk menjadi muridnya. Karena ketika Yesus mengalami kesengsaraan, dia tidak berani dekat dengan Yesus. Bahkan dia tidak berani berkata muridnya. Dia pulang ke Betsaida. Dia merasa gagal, tak mampu menjadi muridnya. Dia kembali menjala ikan. Dan sepanjang malam dia menjala ikan kembali sebagaimana hidupnya sebelum ketemu Tuhan Yesus sebagai seorang nelayan. Dia kembali menjala ikan. Tapi saudara tahu, malam itu dia tidak mendapat satupun ikan. Sudah capek, semalam-malaman menebarkan jala, tapi tidak dapat ikan satupun. Betapa jiwanya
hancur, sudah menyangkal Tuhan. Tapi pekerjaannya sia-sia, tidak dapat apa-apa. Dalam situasi yang seperti itu, dia membawa perahunya untuk mendarat. Dan ketika hampir tiba di darat, ternyata Yesus ada duduk di sana. Dan Yesus berkata, tebarkan jalan. Dan terjadi mujizat ikan banyak. Kemudian ketika turun, kemudian Yesus memberi makan kepada dia. Kemudian dari itu Tuhan Yesus memperbarui Petrus. Saudara tahu, Petrus yang berkhianat, yang tak percaya, ketika melihat kasih Tuhan yang begitu hebat, kasih Tuhan yang luar biasa itu, dia menangis, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Saudara tahu, Tuhan memulihkan Petrus. Dan bukan hanya dimulihkan, Petrus disegarkan jiwanya, Petrus disegarkan tubuhnya, Petrus dipulihkan. Dia menjadi penjara manusia, bahkan dia menjadi pengkhotbah yang tiada duanya sampai saat ini. Dia menjadi seorang sosok guru yang luar biasa di gereja Yerusalem pada waktu itu. Kenapa? Dia pernah berkhianat, tapi ketika bertobat dan balik kepada Yesus, Yesus memulihkan. Ada seorang Kristen yang dia marah dengan gereja. Kenapa? Entah salah komunikasi, entah salah persepsi, dia dituduh oleh panitia bahwa dia makan uang pembangunan gereja. Dia bersikukuh tidak, tapi panitia berkata ini dan lain sebagainya, dan akhirnya dia betul-betul jengkel, marah dengan gereja, sehingga dia tidak mau ke gereja lagi. Hatinya luka dengan gereja, hatinya pahit dengan orang-orang gereja. Dia tidak suka lihat jemaat, dia tidak suka lihat orang-orang percaya, apalagi yang pendeta. Hatinya pahit oleh karena dia merasa seperti itu, sehingga telinganya tertutup dengan kekristenan, telinganya tertutup dengan firman Tuhan, telinganya tertutup dengan hal-hal yang berkait dengan gereja, baik itu secara langsung maupun media sosial. Dia tidak pernah mau buka dengan gereja, hatinya pahit dengan hal-hal dengan gereja. Barangkali kalau dia orang Jawa, dia berkata, "Dadi banyu mau nyawuk, dadi godhong mau nyuwek." Saking jengkelnya, tidak senangnya terhadap gereja, pendeta maupun jemaat. Tapi apakah hidupnya baik-baik saja? Hidupnya semakin susah, hidupnya semakin menderita, hidupnya semakin capek. Suatu saat ada seorang pendeta yang sederhana sekali ketemu dengan dia, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba orang ini, kalau gitu saya harus kembali ke gereja. Ya terserah kamu, kalau kamu hidupmu mau dipulihkan, diperbarui Tuhan, ya mudah-mudahan kamu harus kembali ke gereja. Dan dia mulai kembali ke gereja, kembali ke gereja. Saudara tahu apakah langsung dipulihkan? Dia mengalami berbagai macam proses yang Tuhan buat. Dia mengalami berbagai macam proses yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang Tuhan buat. Tapi dia kembali percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia menerima pemulihan. Apa artinya? Artinya Natal itu Tuhan sudah menyiapkan Yohanes Pembaptis supaya orang bertobat. Ketika sudah bertobat, terima bayi Natal di dalam hidup kita, maka kita akan terjadi pemulihan di dalam hidupmu. Bahkan apapun latar belakangmu, bagaimanapun pengalamanmu, situasinya seperti apapun, kalau bertobat dan percaya Yesus, menerima Yesus di hati,
maka akan terjadi pemulihan. Sekali, bahkan semakin parah. Atau mungkin hutang melilit, entah itu hutang dengan tetangga, bahkan hutang dipinjol, dan sepertinya tidak ada yang menolong dan tidak ada jalan keluar. Atau karena dosa-dosa yang menumpuk di dalam hidup kita dan kita merasa tidak ada yang lain kecuali binasa. Hari ini kita Natalan bersama, tapi sekali lagi saya katakan, tanpa pertobatan Natalan saudara percuma, tapi dengan pertobatan dan menyerahkan diri kepada bayi Natal itu, maka saudara pasti mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Yang bingung, saudara akan dibukakan jalan. Yang sakit, saudara akan disembuhkan. Bahkan yang miskin, saudara akan diberkahi. Dan yang berdosa, saudara akan diampuni. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus yang sanggup memulihkan? Perhatikan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15-16 dikatakan begini. Ia, ini Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya apa? Hanya Yesus, kalau lihat teks tadi, adalah Allah yang dapat kita kenali. Kenapa? Karena Yesus dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose, Dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita mengerti Allah yang kelihatan, itu seperti apa di dalam Yesus? Karena di dalam Dialah berdiam secara penuh kealahan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya apa? Allah yang disembah oleh orang Kristen bukan Allah yang abstrak, bukan Allah yang tidak bisa digambarkan dan dibayangkan. Karena Rasul Paulus berkata, di dalam Dialah nyata, image, gambar Allah yang tidak kelihatan ini. Yesus sendiri berkata, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Yesus adalah Allah itu sendiri yang mewujud menjadi manusia supaya menolong manusia, supaya memperbarui manusia. Karena manusia tak berdaya dengan dosanya, manusia tak berdaya dengan kehidupannya, maka Allah datang menjadi manusia di dalam nama Yesus, memberikan pertolongan, memberikan pemulihan bagi kita semua. Yesus adalah pencipta semesta, dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia, bagi Dia. Segala sesuatu yang di surga maupun yang di bumi, semuanya Dia Maha Kuasa. Dia sumber kehidupan manusia. Bahkan di dalam Apokripa dijelaskan ketika bayi Yesus itu semakin bertumbuh ketika main-main dengan temannya, kemudian dia main-main membuat burung dari tanah liat. Kemudian ketika burung-burung dari tanah liat ditiup, burung itu hidup. Tapi itu di Apokripa, tidak di dalam Alkitab. Tapi ingin menjelaskan bahwa Yesus itu adalah bukan hanya Allah yang kelihatan. Yesus adalah sang sumber hidup yang bisa memberikan kehidupan pada semua manusia. Yesus yang seperti itu pasti bisa memperbarui hidup kita, pasti bisa memulihkan hidup kita, pasti bisa memberikan keselamatan bagi kita. Itulah sebabnya hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan bagi kita. Hanya Yesus yang bisa memulihkan hidup kita. Hanya Yesus yang bisa memperbaiki kehidupan
manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, manusia sudah rusak oleh karena dosa. Tapi Tuhan siap memperbaharui, Tuhan siap memulihkan. Seberat apapun, serusak apapun, datang kepada Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Pencipta. Dia Sang Pemberi hidup. Dia bisa memberikan kehidupan bagi kamu. Dia bisa memulihkan hidup kamu. Sebuah syair lagu ini pasti saudara kenal, karena syair lagu ini adalah syair yang betul-betul menyentuh hati saya. Ketika tahun 1980, waktu itu umur saya 20 tahun, masih muda. Saya dari latar belakang bukan orang Kristen, hidup saya rusak. Tapi ketika mendengar lagu ini, saya diarahkan kepada Tuhan, saya diarahkan kepada Yesus. Dan betul, Yesus memperbarui hidup saya, Yesus memulihkan hidup saya. Lagunya kira-kira begini: di tengah obat dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Kalau bisa nyanyi, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan sinar seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bagus ya, Yesus memperhatikan kehidupan tiap-tiap kita. Apapun yang sudah rusak di dalam hidup kita, apapun yang sudah hancur di dalam hidup kita, Yesus memperhatikan itu dan Dia bisa memulihkan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Bahkan seandainya air matamu tidak keluar, tapi itu jeritan batinmu yang terluka, yang susah. Dia mengenal hatimu. Dia datang memulihkan hidup. Dia memulihkan hidup. Hidupmu menjadi baru. Hidupmu menjadi luar biasa. Hidupmu menjadi berkat tersendiri. Tuhan dipermuliakan, hidup kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Dia sudah datang di dalam Natal hari ini. Apapun situasi dan kondisi, kami semua sebagai orang-orang ciptaan yang pernah melanggar, yang pernah lari daripadamu, bahkan mungkin berkhianat padamu, mengabaikanmu, Bapa, kami mau kembali. Kami mau seperti orang Majus. Kami mau seperti para gembala itu yang pergi ke Bethlehem untuk kembali menerima Engkau. Dan biarlah pemulihan itu terjadi ya Tuhan. Pemulihan itu terjadi ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan Daud, seperti Engkau memulihkan Petrus, Engkau memulihkan kami semua.
sehingga kami menjadi baru, kami menjadi orang-orang yang Tuhan kasih, kami menjadi orang-orang yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga, Engkau memberkati gereja ini, Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Karanganyar yang saat ini belum hadir. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bojorgan yang saat ini juga belum hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Mojokerto yang tadi sudah diwakili oleh rekan kerjanya, namun saat ini ada sesuatu yang harus dilaksanakan dan dia mohon izin. Yang saya hormati juga kepada Bapak dan Ramil Kecamatan Mojokerto yang saat ini juga diwakili dari rekan kerjanya, namun juga sama ada sesuatu yang harus dilaksanakan dan saat ini juga mohon izin. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Lebiong yang saat ini juga belum hadir,
dikarenakan ada rapat di kabupaten yang tadinya nanti bisa hadir pukul 11 dan diberi tugas untuk mewakili beliau Bapak Camat yang saat ini sedang sakit, namun tidak apa. Yang terhormat Bapak Kadus, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT Gunung Pusan, dan masyarakat sekitar yang saat ini hadir untuk merayakan Natal di Gereja Gunung Pusan saat ini. Yang saya hormati pula beliau Bapak Pendeta Nur Anggraito dari Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Gereja Gempol, dari Gereja Sabrang, dari Gereja Gembong, dari Gereja Semirna Colomadu, dan dari Gereja Solo, dari Gereja Bundarejo, dari Gereja Gunung. Saya ucapkan terima kasih atas hadirannya, dan tidak lupa juga kepada para jemaat gereja di Gunung Pusan yang saya cintai. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, perayaan Natal pada hari ini kami selaku Ketua Panitia ini menyampaikan rasa syukur yang tidak ada habisnya atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, bukan hanya kepada saya tetapi kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Natal bagi kita adalah sebuah momentum bagi kita untuk mengenang kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Marilah kita mengingat akan cinta kasih Tuhan yang telah mempersatukan kita, ya, yang telah mempersatukan kita di dalam sukacita dan damai sejahtera, ya, dan damai sejahtera. Salah satunya kita telah mengikuti momen Natal pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para hadirin yang saat ini hadir di tempat ini. Semoga dengan adanya perayaan Natal pada hari ini kita semua dapat semakin dikuatkan hatinya dan diberikan kemudahan untuk menjalankan untuk menjalani semua kehidupan, ya. Tentunya dengan bantuan Tuhan yang selalu membawa cinta kasih kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sambut perayaan Natal pada hari ini dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sama
pakai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, dan Dia selalu ada di dalam kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam perayaan Natal ini. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang hadir. Yang pertama untuk panitia, Tuhan berkati dan bimbing. Untuk hamba-Mu Bapak Haji, Tuhan juga bimbing. Dan juga hamba-hamba-Mu semua yang melalui Tuhan bimbing. Juga hamba-hamba-Mu yang di luar, Tuhan juga bimbing. Berdoa untuk semua jemaat pengurus, Tuhan bimbing dalam kehidupannya. Bapak, kami serahkan semua acara yang telah selesai, kiranya menjadikan berkat bagi kami untuk kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Marilah kita tinggalkan tempat ini dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Berilah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.